Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kementerian Keuangan, berjumpa kembali dengan saya Widyarini Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang persiapan mengikuti asesmen kompetensi manajerial. Selama mengampu pada pelatihan peningkatan kompetensi manajerial, beberapa kali saya mendapati bahwa sebagian peserta yang mengikuti asesmen belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana cara mempersiapkan diri di dalam menghadapi asesmen atau penilaian kompetensi manajerial. Dari sini saya bermaksud membahas sekilas tentang persiapan penilaian kompetensi manajerial atau sering disebut dengan asesmen kompetensi. Hal pertama yang perlu dipahami adalah ketentuan yang terkait dengan penilaian kompetensi manajerial ini, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK 01/2017 tentang penilaian kompetensi manajerial melalui Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, Standar Kompetensi Jabatan atau SKJ dari masing-masing pegawai. Standar Kompetensi Jabatan atau SKJ adalah daftar nama dan level kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat, pimpinan tinggi media, dan atau Menteri Keuangan. Di mana SKJ untuk jabatan administrator di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK 01/2018. Sedangkan SKJ untuk jabatan pengawas dan pelaksana diatur dengan keputusan pimpinan unit eselon 1 masing-masing. Kompetensi yang ada di dalam SKJ meliputi kompetensi inti, kompetensi profesional, dan kompetensi khusus. Kompetensi manajerial yang selanjutnya disebut dengan kompetensi saja adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola sebuah unit organisasi. Kompetensi manajerial ini meliputi 4 area atau 4 klaster, yaitu berpikir, bekerja, berelasi, dan pengelolaan diri, atau thinking, working, relating, dan self-managing. Penilaian kompetensi manajerial melalui Assessment Center adalah penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan kepada pegawai dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur oleh beberapa penilai Assessment Center. Level kompetensi adalah tingkat penguasaan atau kemahiran suatu kompetensi berdasarkan kamus kompetensi. Terdapat 4 tingkat atau level kemahiran di dalam setiap kompetensi, yaitu yang pertama yang disebut dengan level 1, yang artinya yang bersangkutan mengetahui dan memahami atau understanding. Level 2 berarti yang bersangkutan sudah mampu mengembangkan atau developing. Level 3 menunjukkan bahwa dia mahir atau proficient. Kemudian yang keempat menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah sudah ahli atau expert. Di dalam konteks assessment, pegawai yang menilai atau pihak yang menilai disebut dengan asesor, sedangkan yang dinilai disebut dengan asesi. Rekan-rekan sahabat Kementerian Keuangan, assessment sebenarnya adalah proses memotret seorang pegawai dari 4 sisi, yaitu sisi thinking, working, relating, dan self-developing-nya. Cara memotretnya menggunakan beberapa metode, yaitu metode inventory seperti inventory kepribadian, contohnya Papi Kostik, 16PF atau 16PF, kemudian ada juga MBTI ataupun alat inventory yang lainnya. Kemudian ada metode simulasi, metode penugasan atau assignment, berupa telaah berkas, diskusi kelompok, analisa kasus, dan bermain peran, serta presentasi dan self-assessment. Ada juga metode wawancara. Biasanya
asesor akan menggali lebih dalam tentang kompetensi yang dimiliki oleh asesi berdasarkan rekam jejak atau personal track record and reference, atau hal-hal yang telah dituliskan oleh asesi pada form critical incident sebelumnya. Hasil penilaian antara lain akan dituangkan dalam bentuk profil kompetensi, yaitu daftar level kompetensi yang dimiliki oleh pegawai atau asesi tersebut. Pada laporan hasil asesmen juga terdapat informasi tentang kesesuaian antara pekerjaan dengan kompetensi seseorang, atau yang biasa disebut dengan Job Personal Match atau JPM, yaitu suatu persentase kesesuaian level kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatannya atau SKJ-nya. Setelah kita memahami beberapa istilah tadi, sekarang kita bahas bersama bagaimana mempersiapkan diri di dalam menempuh asesmen kompetensi manajerial ini. Mempersiapkan dalam konteks ini bukan berarti kita mempelajari materi asesmen. Namun, kita akan dapat mempersiapkan diri menghadapi penugasan-penugasan atau dalam menjawab pertanyaan pada saat sesi wawancara. Persiapan diri yang dapat kita lakukan jauh hari sebelum asesmen antara lain dengan cara yang pertama, pahami dengan baik SKJ Anda atau standar kompetensi jabatan Anda. Kemudian, gunakan kamus kompetensi untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang macam kompetensi, level kompetensi, dan yang penting adalah indikator perilaku dari masing-masing kompetensi yang dipersyaratkan di dalam jabatan Anda. Yang kedua, jika Anda pernah di-assess sebelumnya, maka periksalah kembali profil hasil asesmen Anda. Masih adakah gap kompetensi antara level yang ada di SKJ dengan level kompetensi yang Anda miliki yang tercermin di dalam profil hasil asesmen tersebut? Jika ada gap, maka cobalah untuk membuat inisiatif pribadi, membuat penugasan untuk diri sendiri atau self-developing. Atau Anda juga bisa melakukan dengan cara action learning secara pribadi atau secara mandiri. Lalu, konsultasikan dengan atasan. Intinya, yaitu kita harus melakukan aktivitas yang dapat menutup gap atau dapat menjadi bukti perilaku di dalam asesmen berikutnya, bahwa Anda sudah menguasai suatu level kompetensi tertentu tersebut. Yang ketiga, coba Anda lakukan pembaharuan data setiap kali Anda mendapatkan informasi baru di dalam rekam jejak atau reference, dan juga form critical incident yang Anda miliki. Misalkan saat kita mendapatkan pengalaman penting saat mendapat suatu penugasan tertentu, maka segera tuliskan seperti apa situasinya, apa yang menjadi goal atau tujuan dari tindakan atau kegiatan tersebut. Tindakan atau aksi apa yang Anda lakukan? Anda bertindak sebagai apa? Apa peran Anda di dalam kegiatan tersebut? Dan bagaimana hasilnya? Dengan demikian, jika tiba-tiba kita mendapatkan panggilan untuk asesmen, kita tidak perlu lagi menyusun dari awal. Rekan-rekan tidak perlu susah-susah mengingat, dan untuk menjaga agar prestasi atau performance terbaik rekan-rekan tidak terlewatkan. Karena hal ini dapat menjadi bukti perilaku dari suatu atau beberapa kompetensi. Catatan suatu kejadian semacam ini akan sangat membantu pada saat rekan-rekan menjawab pertanyaan wawancara. Dengan penjelasan yang lengkap, jelas, dan terstruktur akan sangat membantu dan memudahkan asesor di dalam memotret kompetensi terbaik rekan-rekan sekalian. Kemudian yang keempat adalah pada saat asesmen berlangsung, tampilkan sisi atau hal terbaik yang teman-teman miliki. Pada hari itu, mungkin Anda perlu sedikit sombong dan singkirkan sejenak rasa sungkan saat Anda memang harus mengatakan sebuah kinerja atau performance yang pernah Anda capai atau pernah Anda lakukan. Misalkan seperti ini, kalau suatu tindakan atau kegiatan itu memang merupakan ide Anda, ya sampaikan bahwa itu adalah ide Anda dan Anda memegang peranan yang penting di dalam mengeksekusi ide tersebut. Kalaupun misalkan itu bukan ide Anda,
namun Anda berperan aktif mengeksekusi ide tersebut. Maka, sampaikan peran atau tanggung jawab apa yang Anda emban pada saat itu, dan bagaimana Anda melaksanakannya, serta seperti apa hasilnya. Hindari penjelasan yang bertele-tele yang membuat asesor harus menanyakan satu hal yang sama secara berulang-ulang, karena Anda sungkan menjawabnya atau mengakui prestasi Anda sendiri. Hal ini sebenarnya justru akan merugikan diri teman-teman sendiri. Perlu teman-teman ketahui atau pahami bahwa tingkat validitas asesmen sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana para asesi atau rekan-rekan menghadirkan dirinya dan menunjukkan performa terbaik dirinya pada saat asesmen di hadapan para asesor tersebut. Jika seorang asesi berusaha menutupi diri atau berusaha menyembunyikan atau entah dengan motif apa tidak ingin berterus terang, maka tidak akan dapat di-capture dengan baik. Jadi, nggak apa-apa pada satu hari itu Anda sedikit agak sombong. Dan yang kelima adalah mempersiapkan hal-hal yang sifatnya non-teknis, yaitu istirahat yang cukup, jaga kesehatan, dan ingatlah untuk selalu berdoa untuk dapat menampilkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikianlah rekan-rekan sekalian, sekilas pembahasan tentang asesmen kompetensi manajerial dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapinya agar kita mampu menunjukkan potret kompetensi terbaik yang kita miliki. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.